Audio Jungle. Halo teman-teman, kita berjumpa kembali. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat. Kembali Mimin lanjutkan pembahasan dari cerita Rise of the Beast God. Sebelum masuk cerita, Mimin disclaimer dulu. Cerita ini jelas hanya fiksi. Jika ada perilaku kata-kata yang kurang pantas, mohon untuk tidak ditiru. Cerita ini direview hanya untuk memudahkan teman-teman dalam memahaminya. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke ceritanya. Dan tiba-tiba Li Yaoye meminta rekannya yang bernama Lazy untuk maju sekarang. Karena sekarang adalah gilirannya, serta jangan kecewakan mereka. Setrum Lin Yuan sampai mati, hingga di saat Lin Yuan hendak keluar kolam, sebuah serangan tiba-tiba datang dan mengenai Lin Yuan. Li Yaoye pun bertanya mengapa kalau Lin Yuan jenius nomor 1. Di depan aliansi 5 akademi, Lin Yuan tetap akan kalah. Li Yaoye juga mengatakan bahwa ini seperti yang dirinya duga. Pertarungan tim adalah yang paling menarik. Jadi jenius atau pecundang, selama mereka bisa memanfaatkan keuntungan di sekitarnya, maka mereka akan bisa membalikkan keadaan. Lazy yang mendekat pun mengatakan bahwa hanya Lin Yuan saja. Dirinya pikir bisa bermain lebih lama lagi. Li Yaoye pun mengatakan bahwa lebih baik mereka waspada. Kemungkinan serangan barusan tidak akan mengalahkan Lin Yuan. Lazy pun mengatakan bahwa Li Yaoye terlalu meremehkan dirinya. Dirinya sudah tidak terhitung menggunakan trik ini bahkan saat melawan para monster Lord level. Namun di saat itu suara hentakan kaki Lin Yuan seketika membuat mereka berdua kaget. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya mengakui ide mereka cukup menarik, sayangnya kekuatan mereka masih sedikit lemah. Lazy pun seketika bertanya bagaimana Lin Yuan bisa tidak tergores. Lin Yuan yang tersenyum pun bertanya apakah sekarang gilirannya. Li Yaoye pun seketika merinding dan instingnya memintanya untuk lari. Li Yaoye segera mengajak rekan-rekannya untuk lari serta berpencar. Lin Yuan bertanya apakah mereka baru kepikiran untuk lari sekarang, bukannya ini sudah terlalu terlambat. Li Yaoye yang menatap sekitar menyadari bahwa ini adalah domain Lin Yuan. Mouse pun bertanya apakah Li Yaoye bisa merasakan posisi Lin Yuan. Lazy mengatakan bahwa mereka tidak memiliki domain dan mereka tidak selevel dengan Lin Yuan, jadi tidak mungkin untuk merasakan posisinya. Dalam pikiran Lin Yuan, karakteristik Bisol Li Yaoye sangat cocok untuk membunuh, dan keberadaan dia sangat merepotkan di dalam tim itu. Jadi dirinya harus menyingkirkan Li Yaoye lebih dulu dan kini Lin Yuan bersiap melepaskan Knuckler Blade-nya. Hingga saat tembakan dilepaskan, Li Yaoye terlambat menyadari ini dan tidak bisa menghindarinya. Lin Yuan pun meminta mereka untuk tidak khawatir. Dirinya sengaja menghindari organ penting di tubuh Li Yaoye. Jadi nyawa Li Yaoye tidak akan dalam bahaya. Lin Yuan pun kini mengatakan bahwa sekarang adalah giliran mereka. Mouse seketika berteriak meminta tolong kepada kaptennya. Mendengar hal ini, Lin Yuan kaget dan bertanya apakah masih ada orang lain. Dan tiba-tiba pijakan Lin Yuan menjadi genangan lumpur. Melihat hal ini, Mouse pun menyebut kaptennya datang tepat waktu. Kapten pun kini seketika menjerat Lin Yuan dengan tubuh lumpurnya. Kapten meminta mereka untuk tidak membuang-buang waktu, cepat lari, dirinya tidak bisa menahan Lin Yuan terlalu lama. Mouse pun mengerti dan meminta kaptennya untuk berhati-hati. Dalam pikiran Lin Yuan ingat bahwa sepertinya dia adalah kapten Akademi Tianfu Wu Zhao. Wang Jinze pernah mengatakan bahwa Akademi Tianfu berada di peringkat 9 dari 10 sekolah terkenal. Kalau tidak ada Akademi Yuelan, tidak diragukan lagi Akademi Tianfu akan berada di peringkat terbawah di antara ke-10 sekolah terkenal. Lin Yuan pun kini mengatakan karena Wu Zhao memilih untuk tinggal dan menghentikan dirinya, Wu Zhao pasti tahu harga yang harus dibayar. Wu Zhao mengatakan karena dirinya memilih untuk membantu mereka kabur, jelas dirinya sudah bersiap untuk disingkirkan oleh Lin Yuan. Sejujurnya, dirinya juga ingin melihat kekuatan Lin Yuan si jenius nomor 1 di generasi mereka. Dalam pikiran Lin Yuan,
Wu Zhao sangat tenang, sejujurnya sangat jarang seseorang memiliki sikap setenang itu. Lin Yuan pun meminta Wu Zhao menjawab pertanyaannya, dan mungkin dirinya akan membiarkan Wu Zhao pergi kali ini. Wu Zhao pun bertanya mengenai pertanyaan Lin Yuan. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya ingin tahu apa itu aliansi 5 sekolah. Wu Zhao merasa heran dan balik bertanya apakah Lin Yuan tidak tahu. Lin Yuan pun bertanya apakah dirinya harus tahu. Wu Zhao mengatakan karena aliansi 5 sekolah hampir semi publik. Jadi pada dasarnya semua orang tahu. Lin Yuan mengatakan bahwa sebelum pertarungan tim, dirinya berlatih di pengasingan, jadi dirinya tidak banyak mendengar tentang masalah ini. Wu Zhao menjelaskan bahwa aliansi 5 sekolah adalah aliansi sementara yang dibentuk oleh kelima sekolah dengan peringkat rendah untuk melawan para jenius dari sekolah terkenal. Selain Yanjiang, Modo, Sichuan, Beijing, Hangzhou, dan Akademi Yuelan, semua akademi lainnya telah memilih untuk bergabung dengan aliansi 5 sekolah. Lin Yuan pun bertanya mengapa Akademi Yuelan tidak bergabung. Bukannya gadis bernama Yu Xiaoyin itu sangat kuat? Apa karena keseluruhan kekuatan Akademi Yuelan terlalu lemah? Jadi mereka tidak menyukai Akademi Yuelan. Wu Zhao mengatakan bagaimana mungkin mereka mempermasalahkan kelemahan Akademi Yuelan. Walaupun peringkat Akademi Yuelan rendah, tapi Yu Xiaoyin sendiri sudah cukup untuk menantang seluruh Akademi Tianfu. Sebenarnya mereka telah berbicara panjang dengan Akademi Yuelan dan bahkan menawarkan kondisi yang sangat tulus. Tapi pada akhirnya mereka ditolak. Lin Yuan pun bertanya alasannya. Wu Zhao mengatakan bahwa itu karena Yu Xiaoyin merasa masalah ini terlalu merepotkan dan mengganggu tidurnya. Lin Yuan yang mendengar hal ini menilai bahwa Yu Xiaoyin jenius dengan sifat unik. Lalu Wu Zhao mengatakan bahwa dirinya sudah menjawab pertanyaan Lin Yuan apakah dirinya boleh pergi sekarang. Lin Yuan pun mengiyakan hal ini, dirinya bukan orang yang melanggar janji. Tapi dirinya beri saran kalau Wu Zhao menyerang Akademi Modul lagi, tidak akan ada kesempatan selanjutnya. Wu Zhao pun mengerti. Kemudian Lin Yuan pun kini melanjutkan perjalanannya untuk menemukan rekan-rekannya. Lin Yuan yang memperhatikan alat pelacaknya menilai bahwa sepertinya ada di depan. Dan di saat yang sama Yu Xiaoyin malah berjalan ke arah Lin Yuan. Lin Yuan yang melihat Yu Xiaoyin pun bertanya-tanya dalam pikirannya mengapa dia ada di sini. Hingga Yu Xiaoyin kini menegur Lin Yuan dan mengatakan bahwa dirinya ingat siapa Lin Yuan. Yu Xiaoyin menyebut Lin Yuan sebagai pemain pengganti Akademi Modu dan bertanya siapa nama Lin Yuan. Lin Yuan pun memperkenalkan dirinya. Yu Xiaoyin sekarang mengingatnya para gadis di timnya selalu membicarakan Lin Yuan. Mereka mengatakan Lin Yuan mengalahkan Chen Longxian dan Su Xiao. Lin Yuan bertanya lantas apa jika demikian? Yu Xiaoyin mengaku menonton pertandingan Lin Yuan. Lin Yuan memang sangat kuat. Lin Yuan pun bertanya karena mereka sekarang sudah bertemu apa Yu Xiaoyin ingin bertarung dengan dirinya. Yu Xiaoyin seketika bertanya soal bertarung ini. Dirinya tidak menginginkan itu terlalu merepotkan. Lin Yuan seketika bingung dan bertanya mengapa ikut dalam pertarungan tim. Apakah Yu Xiaoyin di sini untuk berwisata? Yu Xiaoyin mengatakan bahwa dirinya di sini untuk makan dan tidak menunggu kematian. Lin Yuan menyebut Yu Xiaoyin sangat ambisius. Yu Xiaoyin mengatakan bahwa alasan dirinya ikut dalam pertarungan kelompok karena ibunya memberi tawaran yang tidak bisa dirinya tolak. Lin Yuan pun bertanya mengenai tawaran ini. Yu Xiaoyin mengatakan bahwa kalau dirinya ikut dalam pertarungan tim dan tidak tersingkir sampai akhir, ibunya akan mentraktir dirinya KFC selama sebulan. Jika itu Lin Yuan pasti tidak akan bisa menolaknya. Lin Yuan pun semakin bingung dengan hal ini serta bertanya penawaran yang tidak bisa ditolak macam apakah ini. Bukannya itu terlalu sederhana. Yu Xiaoyin pun bertanya apakah Lin Yuan tidak paham nilai dari KFC. KFC hamburger, KFC fried chicken, KFC french fries, KFC milkshake, dan lain-lainnya. Lin Yuan yang mendengar hal ini menilai bahwa pasti ada yang salah dengan otak Yu Xiaoyin. Lin Yuan pun kini segera berbalik pergi dan mengatakan karena Yu Xiaoyin tidak punya niat untuk bertarung dengan dirinya. Dirinya akan pergi. Yu Xiaoyin pun meminta Lin Yuan untuk menunggu. Lin Yuan pun bertanya apakah ada hal yang lainnya.
Yu Xiaoyan pun bertanya apakah Lin Yuan mau mencari teman-temannya. Lin Yuan pun membenarkan hal itu. Ini adalah pertarungan tim. Jadi jelas Yu Xiaoyan harus menemukan teman-teman Yu Xiaoyan terlebih dahulu. Yu Xiaoyan pun dengan polos bertanya, bisakah Lin Yuan menganggap dirinya sebagai teman satu tim Lin Yuan? Lin Yuan pun bertanya, permintaan aneh macam apakah ini? Yu Xiaoyan pun meminta Lin Yuan mendengarkannya. Kalau dirinya anggota tim Lin Yuan pasti akan melindungi dirinya. Lin Yuan pun mengatakan kalau Yu Xiaoyan teman satu timnya, tentu dirinya akan melindungi Yu Xiaoyan. Yu Xiaoyan mengatakan karena Lin Yuan sangat kuat, tentu dirinya tidak perlu berusaha apapun. Kalau itu bukan situasi yang merepotkan, dirinya bisa menanganinya sendiri. Dengan begini dirinya bisa bertahan sampai pertarungan tim selesai. Lin Yuan pun meminta Yu Xiaoyan menunggu, dirinya belum setuju untuk satu tim dengan Yu Xiaoyan. Yu Xiaoyan kembali bertanya dengan polos apakah Lin Yuan akan setuju. Lin Yuan yang menepuk jidatnya pun bertanya apakah Yu Xiaoyan ingin dirinya melindungi Yu Xiaoyan sampai pertarungan tim selesai. Yu Xiaoyan pun membenarkan hal itu dan Lin Yuan seketika bertanya keuntungan apa yang akan dirinya dapatkan. Mereka bukan berasal dari akademi yang sama, jadi dirinya tidak punya kewajiban untuk melindungi Yu Xiaoyan. Dan kalau Yu Xiaoyan ingin dirinya melindungi Yu Xiaoyan harus memberi dirinya keuntungan. Yu Xiaoyan pun mengatakan kalau Lin Yuan bekerja sama dengan dirinya. Kalau ada orang yang tidak bisa Lin Yuan tangani, dirinya bisa menanganinya. Dirinya sangatlah kuat. Lin Yuan mengatakan bahwa dirinya memang tidak meragukan kemampuan Yu Xiaoyan. Tapi bagaimana jika begini? Dirinya bisa bekerja sama dengan Yu Xiaoyan dan dirinya bahkan bisa menjamin Yu Xiaoyan tidak akan tersingkir sampai akhir pertarungan tim. Dengan satu syarat, kalau anggota Akademi Modo yang lainnya dalam bahaya dan dirinya tidak punya kekuatan yang tersisa, Yu Xiaoyan harus melindungi mereka. Dalam pikiran Lin Yuan, bagaimanapun, kekuatan dirinya terbatas. Tidak masalah seberapa kuat pun dirinya, anggota Akademi Modo mungkin akan dikalahkan satu persatu. Jadi dirinya perlu jaminan. Mendengar hal ini, Yu Xiaoyan pun mengerti dirinya bisa berjanji untuk hal ini. Dan dari sekarang mereka akan menjadi satu tim. Lin Yuan pun mengiyakan hal ini. Lalu Yu Xiaoyan pun mengatakan karena mereka sudah satu tim, apakah dirinya boleh minta satu hal lain? Lin Yuan pun bertanya apakah itu. Yu Xiaoyan bertanya bisakah Lin Yuan menggunakan Beast Potion-nya. Jadi dirinya bisa duduk di punggung Lin Yuan. Karena berjalan sangat melelahkan. Lin Yuan pun mengerti dalam pikiran Lin Yuan anak ini memang sangat-sangat pemalas. Lin Yuan pun kini segera menggunakan bentuk Beast Soul-nya dan meminta Yu Xiaoyan untuk naik. Lin Yuan pun meminta Yu Xiaoyan untuk berpegangan dengan erat. Dirinya akan lari dengan sangat cepat. Yu Xiaoyan pun mengerti hingga kini Lin Yuan seketika berlari dengan kecepatan penuh. Dan Yu Xiaoyan seketika berteriak karena Lin Yuan terlalu cepat. Lalu kini di sisi lain dari pegunungan Dragonborn, Lei Ze pun nampak kaget melihat kaptennya berhasil kabur. Wu Zhao pun mengatakan bahwa Lin Yuan sebenarnya membiarkan dirinya pergi. Mouse mengatakan bahwa Li Yaoye tidak bisa bertarung lagi sekarang. Kali ini mereka pasti akan kalah. Wu Zhao pun bertanya mengapa wajah mereka sedih. Para jenius di level mereka sangat sulit untuk ditangani. Sudah cukup bagus mereka bisa melakukan ini. Mouse pun mengatakan jika mereka bertemu dengan yang lain mereka mungkin akan menang. Lazy menyebut bahwa ini salah mereka semua. Mereka terlalu impulsif dan percaya diri. Mereka selalu ingin berhasil dalam satu pertarungan. Sebagai hasilnya, Li Yaoye malah tersingkir. Wu Zhao mengatakan bahwa tanpa Li Yaoye gerakan mereka selanjutnya mungkin tidak akan lancar. Mouse pun membenarkan hal itu. Kemampuan Li Yaoye sangat cocok untuk penyergapan. Kalau dia tidak tersingkir, setidaknya mereka pasti masih bisa melakukan sesuatu yang besar. Wu Zhao pun mengatakan bahwa itu tidak masuk akal, lebih baik Mouse diam saja. Lalu di saat yang sama, seseorang datang dan mengatakan bahwa akhirnya menemukan mereka. Dan ternyata itu adalah Wu Mosuan, kapten dari Akademi Northern Hebei. Ada Jiang Wangbei, kapten Akademi Zibei. Dan ada Xiao Yu, kapten Akademi Haiyu. Wu Mosuan pun mengatakan bahwa dirinya sudah lama mencari mereka. Jiang Wangbei pun bertanya siapa yang mereka lawan, mengapa mereka terlihat sangat menyedihkan.
Lei Zi pun mengatakan bahwa mereka bertemu dengan Lin Yuan, seorang monster dari Akademi Modu. Sebenarnya mereka ingin menyergapnya, tapi hasilnya seperti ini. Wu Mosuan pun bertanya apakah mereka benar-benar bertemu Lin Yuan. Wu Zhao pun membenarkan hal itu serta bertanya mengapa. Wu Mosuan seketika menjadi sangat bersemangat karena akhirnya akan bertemu Lin Yuan. Dan chapter berakhir.